Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Irwanti, NIM 2017 51 dari Program Farmasi Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh dosen Ibu Rini Yanuarti, SPI MSI. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan sistem sel dalam bidang bioteknologi farmasi. Apa sih itu bioteknologi farmasi? Bioteknologi dibagi antara 3 kata, yang kata bios yang berarti hidup, untuk tokos alat, dan logos itu ilmu. Bioteknologi berarti penggunaan organisme atau sistem hidup untuk memecahkan suatu masalah atau yang menghasilkan produk yang berguna. Di sini ada beberapa dari prinsip-prinsip pemanfaatan ilmiah penggunaan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan. Ada seperti mikrobiologi, biokimia, genetika, teknik kimia, enzimologi, biosel, biologi sel. Untuk dari di sini juga ada teknik-teknik dalam biologi, sepertinya ada fermentation, analisis genetik, seleksi dalam pemilihan, analisis DNA, kultur sel dan jaringan. Yang terakhir rekayasa genetik atau DNA rekombinan. Untuk fermentation, ini ada gambarnya juga. Penggunaan mikroba untuk mengubah suatu senyawa seperti pati atau gula menjadi senyawa seperti etanol. Biasanya digunakan pada bioteknologi klasik, industri farmasi, sama bahan bakar, biopulping, bioplastik. Di sini juga ada analgesik, ada gambarnya. Analgesik mempelajari bagaimana sifat karakter atau genetik diwariskan dari generasi ke generasi dan bagaimana gen di lingkungan berinteraksi untuk menghasilkan suatu sifat. Biasanya dapat digunakan untuk diagnosa, pertanian, atau bahan bakar. Seleksi dan pemulihan. Manipulasi mikroba, tanaman atau hewan, pemilihan individu atau populasi yang diinginkan sebagai stok genetik untuk perbaikan generasi baru. Biasanya dapat digunakan untuk bioteknologi klasik, fermentasi, produk bahan pangan, dan bioplastik. Ada gambarnya juga. Selanjutnya untuk analis DNA, PCR polymerase chain reaction dapat membuat kopi segmen DNA. Ini contohnya. Biasanya dapat digunakan untuk diagnosa suatu penyakit, konseling, genetik, dan terapi gen. Selanjutnya untuk kultur sel dan jaringan, menumbuhkan tanaman atau jaringan hewan sel secara steril dalam tabungan reaksi atau tabung gelas lainnya. Biasanya juga dapat digunakan di perbanyakan tanaman, produksi tanaman, transgenik, produksi bahan kimia, penelitian kedokteran. Itu gambarnya bisa dilihat juga. Untuk selanjutnya rekayasa genetika. Transfer segmen DNA dari suatu organisme ke DNA organisme lain. Kedua organisme tersebut dapat tidak saling berkerabat satu sama lain. Biasanya dapat digunakan untuk industri farmasi, konseling genetik, terapi gen, produksi bahan pangan. Ini untuk perbedaan antara pemulihan selektif dan rekayasa genetik. Di sini ada parameter pemulihan selektif pada rekayasa genetik. Untuk tingkat organisme utuh, rekayasanya genetik sel atau molekul. Untuk parameter ketepatan, pemulihan selektifnya sekumpulan gen.
Dan rekayasa genetiknya suatu gen tunggal. Untuk parameter kepastian pemuliaan selektifnya, perubahan genetik sulit atau tidak mungkin dikarakterisasi. Untuk rekayasa genetikanya, perubahan bahan genetik dikarakterisasi dengan baik. Untuk parameter bahan taksonomi, pemulihan selektifnya hanya dapat dipakai dalam satu spesies atau satu gen.